bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Teori persaingan dalam etika bisnis Islam. Materi pertama, definisi persaingan dalam Islam. Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Secara terminologi, persaingan bisnis adalah proses di mana pelaku usaha berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dan mencari keuntungan dengan menawarkan produk atau jasa yang lebih baik, lebih murah, atau lebih inovatif. Dalam Islam, persaingan bisnis harus mengikuti kaidah moral dan etika dengan cara yang adil dan transparan. Persaingan merupakan perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Kualitas manusia akan meningkat akibat adanya persaingan yang sehat. Persaingan yang tidak terkendali dalam jalan positif akan menimbulkan perpecahan bahkan peperangan yang banyak menciptakan korban jiwa maupun harta. Persaingan bisnis dalam Islam diarahkan untuk mewujudkan falah atau kesuksesan dunia dan akhirat, baik bagi individu maupun masyarakat. Materi kedua, etika persaingan bisnis dalam Islam. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Etika adalah bisnis yang dapat diartikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Pada dasarnya, tetap memiliki prinsip kebebasan dalam melakukan kegiatan muamalah atau perekonomian, termasuk di dalam kegiatan persaingan. Dalam ajaran setiap muslim yang ingin berbisnis, maka dianjurkan untuk selalu melakukan hal-hal berikut. 1. Melakukan persaingan usaha yang sehat adalah baik itu dalam bentuk tidak diperbolehkan menawarkan barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, tidak diperbolehkan membeli barang pedagang yang dari kampung yang belum tahu harga pasar, tidak diperbolehkan pura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk mengelabui pembeli yang lain. 2. Kejujuran sebagai dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dalam transparan dalam jual belinya. Dan dengan bersikap jujur, bisnis menjadi berkembang. Karena itu jujur menjadi daya dorong yang sangat kuat bagi pelaku bisnis untuk meraih kesuksesan dan keuntungan. Ketiga, berperilaku baik dan simpati. Sifat ini adalah yang harus diterapkan dalam berbisnis. Sekalipun itu kepada orang miskin, kaum muslimin dituntut untuk berperilaku manis dan dermawan. Jika tidak mampu, paling tidak memperlakukannya dengan berkata-kata yang baik dan sopan dalam pergaulan. 4. Keterbukaan. Pada zaman sekarang ini, manusia yang satu dengan manusia yang lain sulit sekali saling dipercaya, apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan. Maka setiap usaha yang ingin menjalin kerjasama dituntut untuk terbuka. Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas
atas usaha yang dimiliki di mana laporan keuangan tersebut bisa oleh pihak-pihak terkait. 5. Keadilan. Bisnis secara adil adalah wajib hukumnya. Bahkan, ini juga termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam segala aspek ekonomi Islam. Begitu pula sebaliknya, Allah melarang berbuat kezaliman dan mengandung penipu, serta jual beli yang dilakukan dengan pemaksaan. Seorang syariah marketer tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli atau membeli murah barang seorang yang dalam keadaan terpaksa menjualnya. Ini termasuk transaksi bisnis yang tidak dibenarkan. Materi ketiga, pelanggaran dalam etika bisnis persaingan bisnis Islam. Terdapat beberapa pelanggaran berikut. 1. Monopoli. Monopoli adalah struktur pasar yang ditandai oleh adanya seorang produsen tunggal atau menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopolis tidak ada barang substitusinya. Dengan monopoli maka dapat menyebabkan tidak adanya persaingan dalam bisnis. Kondisi pasar ditentukan oleh satu perusahaan atau monopolis yang memiliki kekuatan pasar marketer power yang amat tinggi. Dari sisi struktur pasar, jenis pasar monopolis ini jarang ditemukan di terutama negara-negara maju. 2. Oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada sejumlah kecil perusahaan yang memproduksi hampir semua output di industri dan mempunyai keputusan yang saling mempengaruhi. Adanya ketidaksempurnaan dan hambatan dalam memperoleh informasi mengenai produk. Adanya kemampuan pengendalian harga tetapi sedikit sebagai produk sehingga adanya sedikit perbedaan produk antara produsen. Dalam praktek oligopoli, pasar dikuasai oleh segelintir dengan pemerintah, melainkan karena kolusi di antara segelintir perusahaan. 3. Persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yang sebelum Peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan monopoli dan persaingan tidak sehat. Syariah telah menetapkan beberapa prinsip dalam pelanggaran transaksi yang kedepannya harus dijadikan sebagai kerangka rujukan dalam perumusan hukum ini. Ruang lingkup berbisnis adalah bagian dari muamalah karena adanya bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur tentang masalah muamalah dalam berbisnis. Pihak-pihak ini seperti rekan bisnis dan pesaing bisnis. Sebagai hubungan interpersonal, seorang pebisnis muslim tetap harus berupaya memberi pelayanan terbaik kepada mitra bisnisnya. Kemudian dalam berbisnis yang pelaku bisnis yang tahu bagaimana cara persaingan yang sehat dalam usahanya. Tentunya sang pelaku bisnis harus mengetahui bagaimana etika bisnis yang Islam sehingga tidak melanggar peraturan-peraturan etika berbisnis menurut Islam maupun hukum pemerintah. Larangan tersebut baik disebabkan oleh faktor keharaman yang langsung terkait dengan perilaku usaha.